Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Selamat siang Bu. Ya. Selamat siang Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum salikum khairul in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak KRT Hardi Mulyono Surbakti, Bapak Wakil Rektor 1 sekaligus Koordinator PPG UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Haji Permansa MSI, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Ridwanto MSI, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Anwar Sadat Harahap, MAG, Bapak Dekan FK, Bapak Dr. Samsul Bahri MSI, dan Koordinator Bidang dari Guru Kelas SD 01 Ibu Sukma, 02 Pak Sujarwo, dari Matematika Pak Dr. Dedi, dan dari Bahasa Indonesia Ibu Lisa. Dan yang sangat kami hormati Bapak Ibu instruktur, dosen, dan guru pamong. Terima kasih sudah mengikuti briefing penguji UKIN yang secara resmi ini wajib diikuti oleh penguji UKIN sebelum bertugas. Maka kami mohon maaf jika di Zoom meeting ini nama dari penguji tidak mengikuti briefing, kami tidak ikutkan dalam menguji, karena itu sudah merupakan peraturan yang harus kita patuhi bersama-sama. Nanti link absensi akan kami bagikan di chat ini, dan kami juga akan mencek di sini siapa-siapa yang telah mengikuti briefing. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah aturan yang harus kita penuhi bersama, maka penguji UKIN wajib mengikuti briefing penguji sebelum bertugas untuk menguji kinerja mahasiswa, khususnya untuk Angkatan 4 tahun 2021 ini, yang akan kita laksanakan insya Allah jika tidak ada perubahan pada tanggal 9-10, yakni nanti pada hari Kamis dan Jumat ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya kembali men-share PowerPoint mengenai mekanisme memberikan penilaian pada uji kinerja. Slide-nya bisa dilihat Bapak Ibu dengan jelas? Apakah bisa dilihat? Ya, bisa, Bu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, bisa Bu, bisa. Nah, untuk UKIN Angkatan 4 ini, kita akan melalui jadwal. Nah, ini untuk uji kinerja dari tanggal 3 sampai 10 Desember, ya, itu berarti dimulai hari ini dan berakhir pada tanggal 10, di mana pada tanggal 9-10 penguji akan memberi penilaian. Nah, sesudah itu mahasiswa akan mengikuti lagi uji pengetahuan masih berbasis domisili. Nah, di tahun sebelumnya mereka itu langsung datang secara luring ke TUK tempat uji kompetensi untuk Sumatera Utara masih Universitas Pendidikan. Nah, jadi UKM ini terdiri atas 2 ujian, 1 uji kinerja, 1 lagi uji pengetahuan. Uji kinerja masih ditangani oleh LPTK, tetapi UP itu langsung ditangani oleh panitia nasional yang dipercayai, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, bekerja sama dengan beberapa universitas yang dihunjuk sebagai TUK tempat uji kompetensi. Nah, pada hari ini kita melalui agenda yang pertama briefing kepada mahasiswa sudah kami laksanakan tadi pagi, dibantu dengan adanya
akun demo UKIN yang namanya disebut dummy tadi sudah dipraktekkan oleh admin IT kita Pak Supi kepada mahasiswa. Nah, kemudian dilanjutkan pada siang hari ini briefing kepada penguji UKIN. Nah, mulai besok Bapak Ibu, mahasiswa kita akan mengisi portofolio selama 2 hari dari tanggal 4 sampai 5 Desember dan mereka sudah wajib mengupload semua berkas portofolionya di sistem UKIN paling lama pukul 23.59 tanggal 5 Desember. Nah, jika ada mahasiswa yang terkendala belum selesai, biasanya portal tertutup. Nah, biasanya kalau banyak pengaduan ke pusat, portal dibuka. Tapi kalau pengaduannya hanya saya rasa di bawah 10%, saya rasa portal ditutup sama sekali. Namun ada beberapa pengalaman kita sebelumnya, ada perpanjangan kepada mahasiswa karena banyak pengaduan dari hampir seluruh LPPK. Nah, kemudian mahasiswa kita itu wajib melaksanakan praktek uji kinerjanya itu, praktek pembelajaran sebagai bahan uji kinerja, wajib pada tanggal 6 Desember 2021 dan tugas kita sebagai penguji untuk melihat videonya itu diambil rekamannya itu pada tanggal 6. Nah, jika mereka lari dari tanggal itu, maka video uji kinerjanya itu bisa dikatakan gugur ya, tidak sah sebagai bahan uji kinerja. Nah, kemudian mereka diberi 2 hari untuk melengkapi RPP-nya, dibuat ke dalam link Google Drive dan juga video rekaman dari UKIN yang dilaksanakan tanggal 6 itu mereka edit, durasinya tidak boleh di atas 40 menit. Jadi durasi videonya itu rentangannya 30 sampai 40 menit. Nah, kemudian mereka sudah selesai mengupload ini pada tanggal 8 pukul 23.59. Nah, jadi pada tanggal 9.10 kita akan bertugas menilai UKIN mereka, ya, penilaian portofolio dan video. Nah, jadi ada dua ya yang kita nilai, satu portofolio, yang satu lagi pembelajaran yang terbagi 2 RPP dan PP. Nah, kemudian bisa di-mute. Kemudian uji pengetahuan pada tanggal 11-12. Nah, mahasiswa kita semua sudah melapor tadi, semuanya sudah terdaftar di sistem UKM-PPG. Semua mahasiswa kita sudah terdaftar di sistem UKM-PPG, maka nama mereka akan muncul di sistem UKIN, dan tugas kami penyelia, saya bersama Pak Sufi, akan menginput jadwal yang diberikan koordinator bidang, dan oleh karena itu Bapak Ibu penguji, kami akan infokan kapan bisa melihat nama-nama mahasiswa yang diuji di sistem. Nanti akan kami infokan Bapak Ibu, dan sudah kami harapkan segera dicek ke sistem UKIN. Nah, oke, nah kalau ini adalah hal yang penting bagi mahasiswa, namun tidak salah saya sampaikan juga di sini secara cepat ya dan ringkas, bahwasanya pendaftaran UKM-PPG untuk UKIN dan UP itu terintegrasi di sistem UKM-PPG Kemdikbud. Mereka itu mendaftar dulu di situ, jika ada kode 8 2021 itu diperuntukkan untuk UKM-PPG angkatan 4 tahun 2021. Nah, untuk angkatan sebelumnya itu namanya 7 2021. Nah, ada kode khusus yang diberikan oleh panitia nasional untuk setiap angkatan. Nah, jadi sebelum mereka mendaftar, kita wajib menyerahkan kepada mereka surat keterangan telah menyelesaikan beban studi. Itulah makanya Bapak Ibu, kami ya dari panitia admin LMS, tim IT menghubungi Bapak Ibu semua. Karena apa, Bapak Ibu? Kami tidak bisa membantu mahasiswa memberikan surat ini jika semua penilaian belum lengkap. Nah, memang ada perbedaan antara angkatan 1 dan 4. Jarak dari PPL ke UKIN itu dulu jauh. Waktu angkatan 4 sampai berjarak sampai 3 minggu, Bapak Ibu. Tapi untuk angkatan 4 ini, jarak dari PPL ke UKIN itu sangat singkat ya, tidak sampai seminggu. Maka masih ada beberapa dosen dan guru pamong yang harus kami hubungi untuk menyelesaikan tugas memberikan penilaian. Jadi kami mohon pengertian Bapak Ibu bahwasanya jika ada permintaan yang
lebih mendesak daripada yang normalnya itu karena memang sistem yang meminta seperti itu dan kita lebih sempurna lagi, lebih baik lagi jika memang kita cepat menerima jadwal dari pusat supaya kita tahu kapan batas terakhir pengumpulan nilai. Nah, kemudian ini yang dilakukan mahasiswa yaitu mengklik menu pendaftaran, ada kombinasi nomor peserta PPG dan tanggal lahir, dan ini sudah disinkronisasi oleh admin IT. Kemudian ada biodata yang harus mereka lengkapi, dan mereka itu mencetak formulir ya Bapak Ibu ya sebagai peserta UKIN. Nah, formulir ini berupa kartu mereka sebagai peserta, dan kartu mereka sebagai peserta itu wajib mereka zoom di awal video. Nah, ketika mereka memulai video UKIN, kartu pesertanya itu wajib di zoom di video karena kita penguji ini tidak semua mengenali mahasiswa kita. Nah, salah satu tugas dari penguji memastikan yang sedang melaksanakan UKIN sesuai dengan kartu peserta itu. Itulah makanya kartu peserta ini harus di zoom, harus diperlihatkan langsung secara jelas di video UKIN. Nah, kemudian ini perlu kita sepakati bersama-sama, jangan ada yang penguji ini membolehkan, yang sana tidak membolehkan karena tidak ada persamaan persepsi. Ini mohon Bapak Ibu dicatat bahwasanya semua berkas portofolio yang kita akui yang diberi nilai hanya TMT 27 Juli 2018 sampai dengan 27 Agustus 2021. Di luar ini tidak boleh kita berikan nilainya. Nah, jadi mahasiswa ini kebanyakan mereka itu melengkapi portofolionya sesudah menjadi mahasiswa PPG, itu sudah menyalahi peraturan. Karena peraturan mengatakan 3 tahun sebelum mendaftar sebagai mahasiswa PPG. Jadi kalau dia sudah lapor diri ke LPTK, itu tidak terhitung lagi, dan batas mereka lapor diri ke kita waktu itu tanggal 27 Agustus 2021. Ini mohon menjadi persamaan persepsi kita supaya tidak terjadi kekisruhan. Nah, jadi nanti ada mahasiswa yang melapor. Nah, kalau punya saya ini diterima, yang ini tidak terima. Itu karena kita tidak memiliki persamaan persepsi yang baik. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu penguji ini mohon dicatat dan diingat semua berkas mereka hanya kita terima rentang ini saja. 27 Juli 2018 sampai 27 Agustus 2021. Nah, kalau matematikanya seharusnya ini kan 27 Agustus juga. Tetapi kita perbolehkan 27 Juli 2018 sampai 27 Agustus 2021. Nah, ini yang harus kita perhatikan, apakah mereka sudah mengupload fakta integritas. Nah, mereka itu cukup mengupload sekali saja dan itu terintegrasi ke setiap slot dari UKIN. Karena setiap slot dari UKIN itu di portofolio saja ada 6, kan gitu. Kemudian di RPP dan di PP. Jadi fakta integritas ini mereka download sendiri dari sistem, kemudian mereka print, mereka tanda tangani di atas materai, diupload lagi ke sistem, cukup sekali itu fakta integritas itu sudah ada di sistem pengujian UKIN itu sendiri. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kartu peserta ditunjukkan di awal video tadi. Dan kemudian kita memastikan perekaman uji kinerjanya itu dilakukan tanggal 6 Desember 2021. Berikutnya, nah, ini kami sudah koordinasi dengan mahasiswa ya, sekolah tempat pelaksanaan UKIN ini membantu mereka menyiapkan fasilitas sekolah madrasah terkait dengan perekaman. Kemudian ada berita acara pelaksanaan UKIN untuk penanggung jawab sekolah, madrasah, kepala sekolah atau wakilnya, dan ini sudah kita serahkan ke mahasiswa formatnya. Nah, ini format berita acaranya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini adalah untuk mahasiswa, saya langsung saja untuk sanksi kepada penguji saja ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini untuk penguji UKIN. Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru mengumumkan para penguji UKIN berdasarkan usulan dari LPTK. Nah, inilah yang sudah menerima NRP ya Bapak Ibu ya, nomor registrasi penguji. Kemudian sebelum UKIN berlangsung, perlu ada briefing dan rapat koordinasi antar penguji. Inilah dia yang kita laksanakan hari ini.
Kemudian setiap penguji UKIN akan mendapatkan surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan LPTK penyelenggara UKM PPG. Kami akan mengeluarkan surat tugas Bapak Ibu, nanti kami serahkan. Kalau namanya ada di sistem, lanjutkan saja tugas, surat tugasnya itu menyusul. Karena mungkin ada perubahan ya, karena kami juga mencek apakah calon penguji mengikuti briefing, kan gitu. Kalau dia tidak mengikuti briefing, kami keluarkan dari penguji UKIN, karena itu adalah peraturan dari pusat Bapak Ibu yang harus kita patuhi. Dan sebenarnya itulah yang memang harus kita lakukan sebagai pengelola ataupun sebagai stakeholder yang bekerja sama di PPG ini. Kemudian SK surat tugas penguji mungkin harus diserahkan kepada masing-masing penguji pada paling lambat pada hari pelaksanaan UKIN. Nah, maka nggak bergerak, memang belum saya pindah, belum. Nah, jadi pada tanggal 9 kami akan nanti mengeluarkan SK penguji UKIN. Kemudian Bapak Ibu, tugas penguji UKIN memastikan bahan yang diunggah peserta dapat diakses, memastikan bahwa portofolio merupakan karya asli peserta. Nah, kalau dicurigai palsu, tidak asli. Izin Bun. Siapa? Tidak bergerak Bunda. Stop sharing dulu saya. Slide-nya. Jadi saya stop sharing dulu ya. Belum ada semua. Oke, sudah kami kelompok 1. Sudah Prof. Kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4 ya. Ini sudah Bapak Ibu udah nampak? Sudah? Belum, Ibu. Belum? Belum, Bu. Belum ya. Tunggu ya Bapak. Kayaknya ada masalah ini. Oh, ya. Tunggu ya Bapak Ibu, saya coba share lagi. Kadang begini nih laptop saya ini. Mana nih, Pi? Angkatan 4. Ya. Siapa saya? Bentar lagi ya, bilang. Bentar lagi ya. Oke, Bapak Ibu sudah. Jaringan nggak tampil dia. Ini sudah nampak Bapak Ibu? Udah, Bu. Sudah ya. Nah, Mantap, bagus Bun. saya tadi terakhir sampai di slide ini tadi. Oke. Nggak bergerak dia. Ini nggak bergerak. Enggak, Bu. Masih pendaftar UKM PPG. Ya Allah, kenapa bisa begini ya? Mungkin jaringan tuh, Bu, up nih. Oh, jaringan ya. Begitu saya bacakan aja nampaknya. Mungkin bukan di laptop Ibu. Yang ini masih Balik aja, Bu. Nanti yang bisa tampil mau maju memangnya dia. Yang saya lagi berapa dia? Yang Enggak, ini masih gabung. Ada Pak Supi semua. Yang ada siapa bisa tanya. Semua masih apa? Oke, Bapak Ibu, tadi saya terakhir itu suara saya bisa didengar? Jangan pula saya ikut di mute ya, Pi. Nah, Suara Ibu terdengar, Bu. oke. Alright, Pak. Nah, ini tadi tugas-tugas kita Bapak Ibu ya, selain memberikan nilai tadi, memastikan bahwa portofolionya asli ya Bapak Ibu. Kalau dia memang dicurigai palsu dan kita memiliki dasar yang Coba ulang nggak jalan. Tugas penguji UKIN. Kalau nggak hadapkan sini aja lebih. Oh ya Allah ya Rabbi, nggak jalan ya.
Bagaimana kalau saya share aja lah ke penguji UKIN ya slide-nya ya. Saya rasa lebih bagus begitulah saya rasa. Nah, saya share aja ke penguji UKIN karena ada masalah pemindahan slide di sini. Penguji UKIN. Oke, Bapak Ibu, saya sambil menjelaskan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri slide yang saya kirim ini ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi saya kirim juga lebih bagus ya. Nah, oke, saya sudah kirim slide-nya ke grup kita penguji. Internet ya. Coba. Nah, ini kemudian memastikan bahwa peserta adalah orang yang sama dengan yang ada di dalam video tadi, memberikan penilaian atas kinerja setiap peserta UKIN, portofolio, RPP, dan PP-nya, memberi sanksi kepada peserta yang dicurigai terbukti melanggar setelah berkoordinasi dengan koordinator UKIN dan penyelia. Penyelia itu adalah kami, saya, dan Sufi, bisa dihubungi, kami berdua. Kemudian memasukkan nilai secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, itu bisa nanti diperiksa di sistem kita. Kemudian menginput nilai sesuai jadwal tadi ke sistem, dan mengisi berita acara pelaksanaan UKIN untuk penguji. Nah, nanti ada berita acara yang kami kirimkan ke Bapak Ibu, dan juga ada juga umpan balik dari penguji, itu nanti menyusul belakangan kami kirim. Nah, jadi kalau bicara mengenai jadwal, maksimal seorang penguji itu menilai 4 ya Bapak Ibu ya. Dan menurut pengalaman kita, satu mahasiswa itu kita uji selama 2,5 jam maksimal ya. Nah, minimalnya saya rasa itu 1,5 jam, maksimalnya itu 2,5 jam. Jadi satu mahasiswa paling lama dinilai selama 2,5 jam. Hitungannya sangat mudah. Untuk memeriksa portofolio kita membutuhkan paling sedikit 30 menit. Kemudian kita melihat videonya selama 40 menit. Nah, jadi saja sudah lewat dari 1 jam kan. Nah, maka penilaiannya itu yang minimal itu 1,5 maksimal 2,5. Maka untuk 1 hari kita bisa menguji sebanyak 4 hari, dan peraturan dari GTK Pusat Panitia Nasional kita tidak boleh menguji lebih dari 4 per hari. Kenapa? Sudah mulai. Oke. Nah, kemudian penyelia kami, saya dan Sufi itu akan memeriksa pada pukul 6 sore. Jam 18 kami akan memeriksa ke sistem apakah Bapak Ibu yang bertugas pada hari itu telah selesai menyelesaikan tugasnya. Jika tidak selesai, itu tentu menjadi permasalahan bagi kami LPTK ya, sangat suatu masalah bagi kami dan perlu kami hubungi lagi, mengingatkan dan segalanya. Dan apabila kami dapatkan ada nilai yang membuat mahasiswa tidak lulus, maka kami akan menghubungi dosen tersebut di mana letaknya maka mahasiswa ini tidak lulus. Kami bisa mencek nilainya dan itu kami lakukan di jam 18 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berpindah, nggak mau berpindah, Pi? Nggak mau berpindah. Oh, sudah mau dia. Ya udah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pelanggaran oleh penguji UKIN. Nah, pelanggaran ringannya adalah ini sebenarnya diperuntukkan untuk UKIN luring ini yang disebut. Oke, maaf. Pelanggaran ringannya adalah penguji terlambat mengunggah nilai. Nah, apa acuan kita terlambat mengunggah nilai? Sudah jam 6 belum selesai tugasnya. Itu acuannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian penguji mengunggah nilai terlalu awal ini pun tidak mungkin. Ketika dia buka sistem, buka nama satu mahasiswa, yang dibutuhkan melihat videonya saja udah 40 menit, portofolionya mempelajarinya dan segalanya, dia sesudah membuka nama itu 1 jam sudah selesai nilainya, itu dianggap terlalu awal. Nah, namanya juga sistem ini semuanya bisa terdeteksi secara digital kapan dibuka, kapan di-upload nilai. Nah, baterai apa? Gimana? Escape. Masih bisa? Oke. Nah, screen has stop as the start, as in is close. Oke kan?
Dia pergi lagi dia. Oke. Nah, kemudian sanksinya adalah penguji mengisi berita acara pelanggaran keterlambatan terekam dalam sistem. Nah, sistem yang merekam Bapak Ibu. Nah, kemudian kok pull off? Banyak kali kendala ya. Kamu pindah ya? Nggak mau berpindah lagi dia Bapak Ibu. Nah, saya rasa tolong Bapak Ibu membuka di WA kita, slide saya. Lanjutlah Bu, udah dibuka nih Bu. Oke, nah karena saya bermasalah ini ketika sharing dan berpindah ini soalnya. Jaringan tuh Bu. Jaringan ya. Lanjut aja. Nah, jaringan hari ini sangat buruk memang. Nah, oke, tadi kita sudah masuk ke slide Pelanggaran oleh penguji UKIN jadi Bu, terakhir. pelanggaran ringan ya. Ya, sanksi, masuk sanksi. Nah, oke. Baru saya rasa langsung aja ke pelanggaran sedang ya untuk penguji UKIN. Pelanggaran sedangnya adalah penguji menggabungkan 2 kelas atau lebih dalam waktu yang sama. Nah, kemudian penguji melakukan pelanggaran ringan lebih dari 3 kali. Nah, menggabungkan 2 kelas atau lebih dalam waktu yang sama ini kejadiannya jika dia luring ini, luring. Nah, kemudian kalau dia secara daring, tadi kan kita klik namanya nih, kita klik namanya. Nah, selesaikan dulu per orang, baru maju ke siswa berikut. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kalau ketahuan kedapatan terrekod, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan menguji selama 2 tahun berturut-turut. Nah, berikutnya, slide berikut. Pelanggaran penguji berat. Berat itu jika penguji melakukan kecurangan bersama dengan pihak lain terkait pelaksanaan ujian, memasukkan data. Nah, berarti ada apa namanya? Makanya penguji tidak boleh mengetahui siapa mahasiswa yang diujinya sebelum hari pengujian. Dan mahasiswa juga tidak boleh mengetahui siapa pengujinya sebelum hari ujian. Jadi kalau mahasiswa itu sampai selesai pengujian dia tak tahu siapa yang menilai dia. Tapi kalau penguji tahu siapa yang dia nilai ketika membuka jadwal di sistem. Nah, kira-kira begini kan. Jadi kalau terjadi ada seperti ini, maka NRP akan dicabut. Baik Bapak Ibu, saya rasa demikian saja penjelasan slide. Nah, untuk berikutnya kita ingin membahas lebih lanjut apa yang perlu kita diskusikan untuk menghindari perbedaan persepsi yang sangat tajam. Karena sangatlah tidak wajar jika penguji 1 memberikan nilai 90, penguji 2-nya memberikan nilai 75, itu sama sekali tidak wajar, berarti terjadi permasalahan persepsi di antara penguji. Nah, hal ini mungkin harus langsung studi ke RPP-nya dan PP-nya menurut saya dan portofolionya. Nah, itulah caranya kita menyamakan persepsi. Nah, jadi saya meminta Ibu Sukma untuk Ibu Sukma ada, Ibu Sukma. Hadir Bu. Iya, Bu. Saya rasa memang hari itu kan kita sudah melakukan persamaan persepsi ya Bu ya pada tanggal 29 ya Bu. 29 itu kita sudah mengadakan persamaan persepsi, malah di situ terlibat mahasiswa, guru pamong dan dosen nih. Nah, tapi kalau kami periksa di daftar hadir banyak juga dari dosen ya, terutama dosen dari angkatan-angkatan sebelumnya itu tidak hadir. Nah, namun baiklah untuk kali ini yang tidak hadir pada tanggal 29 itu kami maklumi, tetapi jika tidak hadir pada briefing UKIN ini kami mohon maaf sekali tidak bisa bertugas sebagai penguji UKIN untuk angkatan 4 ini karena itu adalah peraturan dari pusat ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Ibu Sukma, tolong kita di sini dibantu bersama, mungkin kita akan membuka beberapa berkas dan kita menanyakan persepsi para Bapak Ibu bagaimana cara kita untuk menentukan nilainya. Nah, mungkin saya boleh share dari sini dulu ya Bu ya. Contohnya.
Nah, maaf, saya butuh waktu sebentar untuk mencari berkas mahasiswa untuk kita lihat bersama bagaimana cara kita memberikan nilai terhadap ini. Dan mungkin lebih bagus lagi Bapak Ibu sudah memegang rubrik penilaian portofolio itu. Dan Ibu Sukma, kami berharap memberikan masukan kepada kita bagaimana cara menilai berkas ini. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat di sini, ini adalah laporan ya, bukan publikasi ya Bu ya, ini laporan. Berarti kalau dia di rubrik penilaian untuk pelaksanaan penelitian dan publikasi, kan ada publikasi, jurnal, laporan hasil. Berarti dia masuk kategori laporan hasil, belum dipublikasi. Nah, jika kita lihat dari judulnya ini, kemudian lembar judul, saya scroll. Ini. Lembar pengesahan oleh kepala sekolah. Masuk ke perpustakaan. Kemudian ini. Nah, di sini jelas dilihat kan Bapak Ibu bahwasanya ini bukanlah publikasi, tetapi laporan hasil penelitian, dan tidak ada keterangan telah diseminarkan. Maka jika begini berkas mahasiswa, berapa skornya Bapak Ibu sesuai dengan rubrik penilaian? 0,5 Bu. 0,5 Bu. 0,5. Laporan hasil penelitian belum diseminarkan. Iya Bapak Ibu. Nah, 0,5 diseminarkan. iya, karena belum diseminarkan. Nah, jika dia sudah diseminarkan, berarti 1 maksimal. Nah, jadi jika mahasiswanya juga ya, nah, jadi dalam hal ini kita ingin menguatkan saja Bapak Ibu bahwasanya ketika melihat berkas kita sudah pegang di tangan. Nah, sebenarnya kalau di sistem dia tinggal diklik saja ya. Misalnya dia masuk kategori mana diklik, ada otomatis juga di situ. Tapi tentu kita sebagai penilai wajib menguasai posisinya letaknya di mana. Jadi yang paling penting di situ adalah waktu kita menganalisis berkas ini masuk kategori apa tadi. Masuk kategori apakah berkas ini? Itulah yang perlu kita harus teliti, dan tentu penguji 1 dan 2 harus sama nih. Harus sama persepsinya. Kalau berbeda tentu itu sudah sangat merugikan mahasiswa. Oke Bapak Ibu. Kemudian saya ada chat. Saya tidak ada katanya. Suara saya tidak ada? Ada Bu, jelas Bu. Ada Bu, Ada, jelas, jelas Bu, sekali. jelas. Jelas Bu, jelas. Jelas. Halidah bilang suara saya tak ada katanya. Mungkin jaringan sama dia Bu. Oh, jaringan di Mungkin jaringan bisa faktornya Bu. bisa faktor yang baik. Nah, kemudian ini saya coba buka berkasnya. Ini ada berkas pencarian informasi baru. Nah, pencarian informasi baru ini. Nah, ini surat tugasnya. Selama berapa hari ya? 24, 25, 26, 27, 28, 29. 20 berapa tuh? 5 hari. 5 hari ya. Nah, kemudian sertifikatnya. 6 hari.
Nah, ini di sini mungkin perlu dengan teliti kita baca. Program peningkatan kompetensi pembelajaran 82 JP diselenggarakan tanggal 24 di SMP Negeri 1 Sumber dengan predikat, berarti di sekolah dia sendiri kan? Tunggu dulu. Pusat Pengembangan Bahasa Pendidikan yang mengeluarkan dari pusat ya, tapi lokasinya mungkin di salah satu sekolah. Kemudian jumlah JP-nya Pelaksanaannya di sekolah lain, Bun. ya, jumlah JP-nya 82. Nah, ini pelaksananya tingkat nasional ya Bapak Ibu ya, bukan tingkat lokal. Nah, ini surat tugas dia. Ya. Hah? Siapa? Aku. Ibu Sukma, saya mohon bantuan Ibu. Ibu Sukma, saya mohon bantuan sekitar. Ya, Bu. Tolong saya Bu, saya dipanggil mendesak. Ibu Sukma tolong dihandle Ibu untuk berikutnya ya Bu. Mohon Bu. Sangat urgent sekali. Baik, Bu. Bahan yang untuk di-share saya pikir, Bapak Ibu. Baik, Ibu Afni, tetapi saya tidak punya bahan yang Ibu pegang itu. Ini sambil nunggu-nunggu nih apa Bu Sukma, Ya. ada juga yang saya tanyakan nih Bu. Ya, Bu. Kalau dia di klub prajabatan itu kita nilai enggak ya? Dengan catatan tentu di masa di luar tanggal 27 Juli 2018 sampai 27 Agustus 2021. Tapi dia di klub prajabatan itu kan memang suatu kewajiban gitu kan. Apakah dia dinilai? Oh ya, baik Pak. Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini ya. Jadi mungkin kita samakan saja persepsi ya Pak. Yang dinilai ini seperti kalau dari surat dari panduan yang kita lihat, panduan buku 3 itu diklatnya adalah fungsional dan teknis. Nah, kalau untuk latsar namanya barangkali sekarang ya. Prajabatan itu sekarang ya itu karena latsar. Jadi itu tidak termasuk Pak. Termasuk ya. Tidak termasuk. Jadi kita sepakati ini adalah yang latihan fungsional itu adalah pengembangan dirinya terhadap tugas keprofesionalannya. Ya, mungkin kalau latihan teknis barangkali mungkin ada latihan untuk pengelola laboratorium gitu ya Pak ya. Latihan untuk jadi mungkin diklat kepala sekolah atau diklat pengelolaan hibah atau apa gitu ya Pak. Jadi itu ya. Jadi kelompoknya barangkali itu ya Bapak Ibu ya. Saya juga karena ini adalah penyamaan persepsi, saya pikir ini yang sering mungkin berbeda ya Pak ya. Nah, jadi ke mahasiswa juga sebenarnya sudah kita beritahukan latsar itu tidak termasuk ya. Nah, bagus juga Pak Tiopan telah mengingatkan kita. Nah, yang kedua melanjutin yang disampaikan oleh Ibu Afni, walaupun saya tidak pegang dokumen tersebut ya Bapak Ibu, karena memang tidak bisa sembarangan kita memegang dokumen yang di uji kinerja mahasiswa ya. Jadi dalam hal ini memang penyelia yang bisa melihat dokumen tersebut. Kalau yang kita lihat nanti pas ujiannya saja ya, uji UKIN itu. Barangkali mengingatkan saja Bapak Ibu terkait tentang laporan penelitian, barangkali perlu kita melihat sampai ke belakang. Mungkin di belakangnya Bapak Ibu ada foto-foto seminar, surat keterangan seminar, itu. Tetapi kalau hanya sekedar foto-foto, tapi tidak ada surat keterangan, daftar hadir, berita acara, nah biasanya standar itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana yang sudah kita arahkan juga kepada mahasiswa, yang lebih tinggi itu nilainya adalah yang sudah dipublikasikan di seminar di sekolah. Jadi tingkat sekolah saja sudah bisa, nilainya itu 1, oleh karena itu dokumennya tentu ada surat undangan. Ya, surat ada undangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah karena secara resmi itu adalah mengundang guru-guru di sekolah tersebut ya. Kemudian ada berita acara, biasanya seperti itu. Kalau ada suatu kegiatan tentu ada berita acaranya.
dan daftar hadir, serta ada beberapa foto-foto pelaksanaannya, dan ada makalah atau PowerPoint lah ya, yang ditampilkan waktu dia seminar. Jadi bukan laporannya. Tetapi menunjukkan sudah diseminarkan, itulah ada bahannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita minta, nah bagaimana jika tidak lengkap, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana jika tidak lengkap? Dia sudah buat surat, sudah ada foto-foto, sudah ada daftar hadir, tidak ada makalahnya. Saya pikir ini kan nilai maksimum tadi ada 1. Nah, karena nilai maksimumnya 1, barangkali kita bisalah mempertimbangkan berapa yang layak untuk mahasiswa tersebut ya. Tentunya tidak 0,5 karena dia sudah publikasi kan gitu ya, sudah diseminarkan maksudnya ya, bukan publikasi tapi sudah diseminarkan di kalangan terbatas di sekolah tersebut. Begitu mungkin Bapak Ibu yang sering kita alami ya, yang sering terjadi, dan persepsi misalnya 1, misalnya saya memberi 1, mungkin Pak Tiopan mungkin 0,9, itu tidak masalah ya Pak ya, kan itu tidak terlalu jauh sih apanya, atau saya 0,9, Pak Tiopan 0,9, mungkin seperti itu ya. Jadi kemudian tentunya juga jadi perhatian kita Bapak Ibu, seandainya mengingatkan saja, seandainya penulisnya itu lebih dari 1. Nah, jadi kita harus perhatikan juga apakah mahasiswa kita tersebut merupakan penulis utama atau penulis kedua atau penulis seterusnya. Jadi ada porsinya 40% lah anggota. Hanya 3 anggota tadi, kalau ada 2 anggota ya dibagi saja berarti 20%, 20%. Kalau hanya 1 berarti 40%-nya bagiannya gitu ya. Jadi kalau tadi nilainya misalnya 1 ya berarti 40% lah kalau dia anggota ya, 0,4 begitu. Sama dengan publikasi ya, yang dipublikasikan, tetapi Bapak Ibu mohon dilihat juga publikasi yang kita nilai tadi tetap rentangannya ya. Rentan dari tanggal menurut informasi tadi terdaftar mereka 27 ya, 27 Agustus berarti 27 Juli ya, 27 Juli. Nah, sehingga artikel yang kita lihat, kita perhatikan terutama adalah terbitnya kapan. Ya, terbit artikelnya itu kapan ya? Apakah dalam rentangan yang 3 tahun. Jadi kalau di dalam rentangan 3 tahun bisa kita nilai. Kemudian biasanya artikel itu lebih dari 1 penulis, sehingga itu juga menjadi perhatian kita. Dan kriterianya ya, apakah dia sudah jurnalnya terindeks Sinta 1 dan Sinta 2. Nah mohon Bapak Ibu, sekedar mengingatkan saja, Sinta 1 dan Sinta 2 memang tidak tertera di dalam artikel yang dikirimnya. Tetapi kita bisa menceknya secara online, apakah artikel tadi, jurnal tadi, nah jadi jurnalnya ya, jurnalnya bisa kita share, bisa kita cari di Google Google, nanti klik aja Sinta berapa, nanti kelihatan itu ya, kriterianya Sinta berapa. Itu saja barangkali tambahannya ya, yang karena agak berbeda itu penilaian artikel yang Sinta 1 dan Sinta 2 daripada yang jurnalnya yang tidak ada terindeks, ya bukan yang tidak ada, maksudnya yang terindeks Sinta 3 dan sampai Sinta 6 ya. Jadi Sinta 3 dan Sinta 6 itu atau ada ISN-nya atau ada doi-nya itu ada 2 ya. Tetapi di sini ada lagi kriteria jurnal nasional. Nah, barangkali ini jurnal nasional walaupun tidak ada ISSN-nya ya. Jadi di jurnal nasional itu mungkin dalam bentuk cetak atau print itu 1,5 gitu. Jadi ini yang harus hati-hati kita melihatnya. Ya, kemudian satu lagi Bapak Ibu, ini ada tulisan karya ilmiah populer yang di-share oleh mahasiswa itu di web yang tidak resmi. Itu tidak bisa dinilai, yang bisa adalah yang web resmi ya. Jadi kalau dalam blog, nanti kan ada blog misalnya dikirimnya, mereka punya tulisan, nah ini tidak bisa diberikan penilaian ya. Nah,
Jadi beberapa mungkin yang sering kita mispersepsi terhadap hal itu yang mungkin kita sampaikan di sini. Kemudian Bapak Ibu, poin keduanya adalah refleksi diri. Ya Bapak Ibu ya, refleksi diri. Nah, nanti mahasiswa membuat laporan. Jadi kalau namanya laporan refleksi diri tentunya kita sudah arahkan mahasiswa membuatnya seperti laporan ya. Jadi ada sampulnya ya, sampul laporan biasa seperti laporan penelitian ada sampulnya. Nah, tentunya Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman kami yang pernah menilai sebelumnya, terkadang mahasiswa hanya memotong refleksi yang ada di PTK. Nah, ini kadang-kadang salah persepsi mahasiswa itu ya, barangkali ya, atau mungkin supaya ada isinya saja. Jadi, padahal kita sudah arahkan untuk buat laporan ini seperti hal seperti ini tidak bisa kita nilai ya. Jika laporan PTK-nya itu dipotong gitu ya, dipotong hanya membagian refleksi, karena di siklus PTK itu ada tahapan refleksi. Ya. Nah, tentunya di laporan refleksi ini ada seperti biasa laporan, ada lembar pengesahannya juga, dan ada pendahuluan lah, tapi tidak seperti kita laporan penelitian. Tentunya dia akan menyampaikan latar belakang membuat laporan refleksi diri. Nah, ini kan terkait dengan tiga hal, karena laporan refleksi diri itu ini merupakan pengembangan diri ya, pengembangan diri dalam tugasnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun asesmen pembelajaran. Ini atau bisa juga barangkali menerapkan satu model tertentu. Nah, ingin melihat kalau diterapkan dalam pembelajaran bagaimana sebenarnya, itu namanya laporan. Jadi bisa dari laporan hasil penelitian, bisa juga dari karya inovasi yang mereka hasilkan. Barangkali mahasiswa tersebut sudah pernah melahirkan satu inovasi yang ingin dia lakukan penerapan, melihat bagaimana kalau diterapkan di sekolah. Tetapi ya kalau kita katakan semacam riset mini lah ya, bahasanya seperti itu, tapi bukan merupakan penelitian yang perlu kajian teori, mengcombine kajian teori dan ada metodologi khusus, tidak. Ya, jadi ini hanya merupakan refleksi diri. Tentunya di dalam laporan tersebut biasanya kalau sudah ada kita tuliskan pendahuluan atau latar belakang itu, tentunya ada apa yang akan dilakukan ya, rencananya apa, rancangan dia, kemudian bagaimana pelaksanaannya dan hasilnya apa. Nah, hasil ini tentu perlu dilampirkan data ya, bukti bisa berupa bagaimana dia menerapkan, waktu menerapkannya mungkin berupa foto-foto atau data-data berbentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Banyak mahasiswa kita yang membuat laporan refleksi dirinya sekedar nilai siswa yang dilampirkan. Kita nggak tahu dasar nilai itu apa. Nah, sepertinya ini tidak bisa kita beri penilaian ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya satu lembar laporan nilai muridnya di kelas, jadi nilai harian, tapi tidak tahu kita dasarnya apa, kemudian untuk hasilnya apa yang diterapkannya dari refleksi itu kan semacam ya adalah tindak lanjut ke depan rencana dia apa gitu ya dari hasil tersebut, bukan hanya sekedar data-data angka-angka yang merupakan ulangan-ulangan harian siswa kah atau nilai perkembangan siswa tapi tidak didasari dengan adanya satu kesatuan dari laporan refleksi diri. Nah, ini yang bentuk yang kedua dari portofolio. Mencari informasi baru seperti yang disampaikan oleh Ibu Hafni tadi, ya Bapak Ibu, itu tadi sudah ya kita lihat, ternyata kita harus lihat ada sertifikat Bapak Ibu, diklat itu harus ada kriterianya, lulus tidak lulus atau adalah kriteria yang menyatakan bukan hanya sekedar sebagai peserta. Nah, seandainya sebagai peserta Bapak Ibu itu jatuhnya rubriknya itu adalah rubrik kegiatan kegiatan mengikuti seminar gitu ya. Jadi kegiatan bagian C kalau di dalam bagian tersebut adalah kegiatan kolektif guru. Begitu barangkali yang sering ya, yang sering mahasiswa walaupun dia sampai 32 JP Bapak Ibu tetapi tidak ada kriteria lulus ya, tidak ada kriteria keberhasilannya, tingkat keberhasilan itu bagaimana. Nah, jadi ini tidak bisa kita ikutkan atau tidak bisa kita masukkan ke kategori
latihan diklat, ya, diklat latihan fungsional ataupun teknis, tetapi dia masuk kegiatan kolektif guru. Ya, tinggal lagi tingkatnya mana. Nah, banyak Pak Ibu, tingkat-tingkat ini perlu kita sepakati juga. Terkadang banyak satu lembaga-lembaga yang mengadakan, diklat-diklat atau semacam seminar-seminar, workshop. Nah, barangkali perlu kita sepakati dulu. Saya juga ingin kita menyamakan persepsi, apakah ini termasuk kriteria provinsi, nasional, atau regional di kabupaten, atau kita katakan tingkat gugus, ya, atau satu kumpulan saja komunitas gitu ya. Sering komunitas serta tingkat di berbagai daerah, karena ini adalah eranya meeting yang dunia maya, ya, konferensi. Boleh kalau sanggup. Nah, jadi halo Bapak Ibu, masih nyambung dengan ini? Gangguan jaringan, Bu. Supaya Gangguan jaringan, Bu. putus suaranya, Bu. Lanjut aja, Bu. Karena Iya, gangguan ya. jaringan. Lanjut. Lanjut, Oh, Bu. aduh. Oh iya, baik. Jadi mungkin itu barangkali Bapak Ibu yang harus kita sepakati ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru Pamong tentunya tahu ya, banyak komunitas-komunitas ya Bapak Ibu yang tidak secara resmi dari menaungi nasional kah, atau tingkat provinsi atau kabupaten gitu ya. Nah, ini bagaimana yang mau kita, karena peserta kita kebanyakan mendapat sertifikat seperti itu yang lalu-lalu ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita sepakati di sini. Yang kedua Bapak Ibu, ada peserta kita yang mudah memang mendapatkan sertifikat untuk seminar-seminar yang dilakukan secara online. Terkadang seperti ini Bapak Ibu, misalnya dia ikut dari tanggal 3 sampai 5 April gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi sertifikatnya, ikutnya dari tanggal 4 April sampai 5 April. Nah, artinya di satu kegiatan yang sama, dia ikut satu waktu yang sama, dia ikut dua kegiatan, atau kegiatan yang tentunya beririsan. Nah, kalau ini terjadi, kalau pertimbangan saya Bapak Ibu, tapi ini pertimbangan saya, ini tentunya salah satu yang harus kita nilai. Yang satunya mungkin tidak bisa kita nilai ya, karena memang inilah yang online ini memang mudah untuk mendapatkan sertifikatnya. Yang penting daftar hadir diisi, walaupun tidak diikutin bagaimana perkembangan ininya ya. Nah, itu barangkali dua itu dulu yang Bapak Ibu yang mau saya lemparkan dulu. Barangkali Pak Tiopan ini, Pak Tiopan ada angkat tangan, silakan Pak Tiopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lalu itu kan saya lupa dari atau apa namanya yang satu lagi. Memang kalau dilihat di halaman 14 ini kan kalau penulisnya 2 orang, penulis utama 60%, kemudian penulis atau peneliti kedua 40%, ya. Saya dibuka di di petunjuk pemilihan teknis 3-nya penilaian uji kinerja. Tapi ketika itu diberikan satu untuk yang dinilai, sampel lah kita bilang. Ingat saya menilai waktu itu yang fisika itu, Ibu Nidia atau apa namanya ya. Dia ada menulis di jurnal internasional dan menjadi pembicaraan pada waktu penyamaan persepsi. Di situ dia bukan penulis utama, tapi nilainya ingat saya ya, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Nilainya Bapak itu menyarankan tetap 3, walaupun dia bukan penulis utama. Karena seorang guru sudah bisa walaupun dia di situ bukan penulis
Pak Tio, memang keadaannya sepertinya bertentangan juga dengan panduan ya Pak ya. Ya, Iya. kita karena ini menurut kita rambu-rambunya sebenarnya sudah jelas ya Pak Tio ya. Rambu-rambunya Nomor sudah 14 itu. jelas bahwa menyatakan jika Iya. karyanya itu dilakukan secara berkolaborasi, tentunya bobot penulis itu kan tidak sama gitu. Kita lah ke sekarang ini gimana Ibu, barangkali Ibu Afni lah sebagai penyelia bisa memberikan, karena ini sebenarnya rubriknya udah jelas ya, tidak menimbulkan persepsi ganda saya pikir ya. Dan ini tidak menimbulkan persepsi. Pelajar itu sering persepsi kita bisa berbeda ya. Apakah dia menemukan yang wajah sumringah, ada yang ngasih 8, ada yang 7 sumringahnya mungkin masih ada berbau persepsi kan gitu ya. Kalau ini saya pikir tidak berbau persepsi lagi ya. Sudah jelas menyatakan poin-poin angkanya gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu atau Ibu Afni kali sudah hadir tadi ya. Ibu Afni mungkin bisa memberikan apa? Ya. Sudah ada ya kayaknya. Sama Bu Afni. jawaban saya sama dengan Ibu Sukma. Jadi kalau untuk portofolio Pak, kita berpedoman kepada rubrik yang sudah diterima, yang sudah ditentukan oleh panitia nasional saja Pak ya. Jadi hanya saja gini ya, mungkin kalau untuk menaik-naikkan gitu kita tidak boleh Pak. Apa namanya ya? Ada kejadian ya dulu waktu di angkatan 1, dia jangankan publikasi, laporan hasil penelitiannya pun tak ada. Nah, jadi laporan hasil penelitiannya ini mungkin sangat-sangat sederhana, sangat apa namanya, tidak layak sebenarnya diberikan 0,5 pun tidak layak. Tapi karena untuk membantu itu waktu itu ada kebijaksanaan kita boleh memberikan 0,2 gitu Pak. Tapi kalau memang Bapak punya persepsi sendiri di luar dari rubrik untuk portofolio ini sebaiknya jangan Pak, jangan. Nah itu mungkin hanya untuk cuma itu, kalau tidak dinilai itu sama sekali tak ada dia punya Pak. Ada kasus juga begitu, ada mahasiswa kita. Cuma itu satu-satunya yang bisa dia masukkan untuk melaksanakan penelitian dan publikasi. Kalau tidak ada itu, otomatis dia gagal karena ini kan wajib ini. Di 6 portofolio ini ada 4 wajib, 2 sunat. Yang sunat itu adalah prestasi dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat tidak layak 0,5, yang paling rendah di sini, bisa kita kasih Pak 0,2. Kira-kira itu aja pernah kita buat kebijaksanaan ya Pak Yopan ya. Gitu tambahannya dari saya. Iya Bu, karena kan kemarin kan juga sempat dilatih Bapak itu kan kita pada ikut semua, jadi khawatir nanti biar jangan salah kan begitu, karena waktu itu kebetulan contohnya diingatkan mereka, jadi nanti kita pakai yang di halaman 14 ini yang kan halaman 14 jadi. Iya Pak, iya Pak. Ya. Nah, Ibu Sorta sudah raise hand, silakan Ibu Sorta. Ya Pak. Katanya, mohon maaf Bu, suara saya sudah kedengaran. Kedengaran, jaringan memang agak bermasalah Bu hari ini ya Bu. Silakan Bu Sorta. Saya menanggapi yang kait kemarin ya Pak. Sama itu. Pelatihan itu ya. Saya pikir sebenarnya sama Pak dengan yang di panduan teknis itu. Karena waktu itu yang dicontohkan memang dia sudah dipublikasi internasional tetapi jadi penulis kedua atau penulis ketiga ya. Yang penjelasan Pak Banji saat itu saya ingat dikasih nilai tinggi tetapi sistem yang langsung membuat dia menjadi sesuai persentasenya itu. Jadi walaupun kita kasih nilai 3, sistemlah yang membuat dia menjadi berapa persen dari dia sebagai penulis keberapa. Saat itu saya ingat itu yang dipesankan. Jadi kita, karena saat itu kan ada contoh ya Pak, langsung kita kan ada yang menulis dia hitung sendiri,
Jadi dia kan rugi karena sudah dihitung dia sendiri, tetapi sistem memotong lagi sesuai dengan bagian. Kalau saya tidak salah, kita tetap menulis yang maksimal, tapi sistem membuatnya menjadi sesuai dengan penulisnya. Saya kira saya ingat. Nah, tadi ada yang mau Tanya, Bu. ya Pak Riyadi, silakan Pak Riyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama mengenai seminar yang dilaksanakan di dalam satu waktu tapi 2 kegiatan, saya sependapat untuk satu saja yang digunakan. Artinya ketika di tanggal yang ada mengikuti 2 seminar yang berbeda, maka pilihlah oleh kita satu di antaranya, itu satu. Kemudian yang kedua, Bu, izin tanya, untuk karya tulis yang diseminarkan di tingkat satuan pendidikan, berapa minimal jumlah peserta yang karena saya sebagai tim penilai, Bu, itu ada ketentuan mana tahu sama. Minimal dia 15 orang peserta baru bisa dinilai. Jadi untuk peserta seminar ini minimal berapa orang, Bu, yang menghadiri seminar karya tulis, Bu? Terima kasih. 20. Ya, nah di sertifikat itu Pak, apakah semua sertifikat melampirkan jumlah peserta? Saya rasa tidak. Jadi bukan di apa, Bu, di daftar seminar, Bu. Bukan seminar, tulis. Di daftar. Jadi kebanyakan mahasiswa ini tidak melampirkan daftar hadir acara seminar itu. Nah, kemudian sertifikat saja yang mereka masukkan ke sistem kita sudah terima, jadi tidak dilengkapi itu pula dengan berapa jumlah peserta seminar itu. Nah. Bukan seminar, Bu, untuk saya tulis, Bu. Masuk karya itu yang untuk karya tulis, Bu, apa maksudnya? Suara Bapak putus-putus, jaringan saya buruk sekali, saya nggak bisa mendengarkan secara lengkap. Tulis katanya. Tadi bicara tentang karya tulis ya, karya tulis. Iya, karya tulis ini tanyanya. Oh, karya berapa tulis. Peserta yang harus ditampilkan itu? Seminar apa? Minimal yang hadir. Yang nggak hadir, Bu, ya. Saya tidak bisa mendengarkan dengan jelas, Bu. Ibu nggak bisa saya dengar. Jaringannya mungkin ya, Bu ya. Halo. Jaringan, lagi ada gangguan jaringan, ini kayak semua. Ya, benar. Nggak aman Saya coba bantu jawab, Bu Afni. Hati-hati, Bu, moderatornya, Bu. Silakan, Bu. Hati-hati, Bu, lagi ngemudi itu. Bantu jawab ya. Silakan. Bantu jawab. Kalau untuk seminar di karya tulis yang hadir ada standarnya itu. Jumlahnya 15 orang, Pak. Setahu saya. Pengetahuan saya 15 orang. Ya, itu benar ya. Nah, 15 orang minimal. Itu sudah termasuk penulisnya sendiri. Kemudian onatulennya, moderatornya. Jadi 15 itu sudah termasuk dalam daftar hadir semua peserta. Itu saja mungkin Pak pengetahuan saya kalau mengenai daftar hadir dalam seminar untuk karya tulis. Oh. Ya, mudah-mudahan. Ya, sama. Artinya seperti itu juga pemahaman yang saya ketahui dan yang kami lakukan selama ini sebagai tim penilai angka kredit di daerah kami. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama, Pak. Oh, baik. Bu. Terima kasih, Bu Farida. Bu Afni, izin sebentar, Bu Afni. Silakan. Bu Afni, saya karena kriteria laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah. Jadi gini Bu Afni, ini kan kriteria yang ada di rubrik yang ada di buku panduan ini memang tidak menyebutkan berapa peserta seminar ya. Tadi mungkin untuk angka kredit ada ketentuannya peserta yang mengikuti seminar yang diadakan oleh guru begitu. Maka buku panduan ini tidak ada Bu Afni, kemudian mempertimbangkan
di sekolah SD, ini kami yang di PGSD lah ya Bu Afni, sekolah itu terkadang punya guru hanya 6 dalam kepala sekolahnya. Tentunya dia kan di sekolahnya lah dia yang adakan seminar gitu Bu Afni. Sehingga apakah tidak lebih baik kita melihat kriteria yang jelas sudah diseminarkan oleh mahasiswa tersebut di komunitasnya di sekolahnya, begitu Bu Afni, dengan ada perangkat yang tadi kita persyaratkan untuk seminar itu adalah ada undangan seminarnya, daftar hadir, kemudian berita acara bahwa seminar telah dilaksanakan, kemudian ada foto kegiatan seminarnya, dan ada makalah untuk diseminarkan. Barangkali gitu Bu Afni tambahannya untuk pertimbangan Bu Afni. Oke, sangat baiklah Bu, kita membuat persamaan persepsi untuk menentukan yang kita beri nilai, laporan hasil penelitian yang diseminarkan itu standarnya itu apa. Jadi standar minimalnya tadi kita sepakati bersama, ada bukti peserta dari seminar itu minimal tadi 15 sudah termasuk deh itu ya, moderatornya, notulennya, jadi minimal ada 15. Nah, jika kasusnya jumlah di sekolah itu memang kurang dari 15, bagaimana pula itu, kan gitu kan Bu. Nah, jadi kalau di sekolah itu memang kurang dari 15, berarti harus ada surat tambahan keterangan dari kepala sekolah bahwasanya jumlah yang ada di situ, berarti kan boleh juga Bu melibatkan dari siswa, kira-kira itu bisa Ibu melibatkan siswa? Supaya tadi tercapai standar minimal 15 tadi. Maaf Bu, tidak bisa Bu siswa ikut seminar. Tidak karena, boleh ya Pak ya. Benar yang kata. Apalagi dari tingkat SD Bunda. Oh ya, ini tingkat SD pula ya, Apalagi tingkat SD. kecuali di ya. SMA mungkin ya, atau melibatkan tata usaha. Ya, ya. Jadi gini aja Bapak Ibu, nah, jika memang di sekolahnya itu kurang dari 15 unsur-unsur yang seharusnya ikut di situ, nah maka ditambahi dengan surat keterangan lah kan, surat keterangan dari kepala sekolah memang jumlah personil di sekolah itu segitu. Itu standar yang sangat minimal ya Bu Sukma ya. Jadi itulah gunanya kita bertemu di sini. Jika menemukan kasus seperti itu, tindakan kita apa? Tindakan kita adalah standar minimalnya 15, ada daftar hadir, ada dokumentasi. Nah, kemudian jika kurang dari 15 harus ditambahi surat keterangan dari kepala sekolah, dan tentu ini habis ini tentu kami akan menjangkau mahasiswa menjelaskan hal tersebut. Nah, jika mereka mengupload berkas laporan hasil penelitian diseminarkan ini harus memenuhi syarat tadi, daftar hadir tadi. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu mungkin hasil kesepakatan kita untuk kita pedomani bersama untuk khusus hanya untuk item laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Bu Sukma? Gini Bu, Afri. Bu, izin Bu. Sudah sosialisasi. Tunggu dulu. Ya, Ibu Sukma silakan. Kita sudah sosialisasi juga sebenarnya kan Bu kemarin sama mahasiswa. Karena kita berpedoman pada buku panduan 3 ini Bu, tidak ada tera jelas di sana berapa persyaratannya, hanya dikatakan diseminarkan di sekolah, sehingga kasus ini sebenarnya sering terjadi di sekolah di SD ya Bu ya. Dan kita sudah meminta mahasiswa turut melampirkan bahwa itu surat keterangan dari sekolah. Apakah itu tidak menyatakan bahwa sebenarnya seminar itu juga sudah secara resmi diizinkan kepala sekolah dan memang itulah pesertanya. Biasanya begitu Bu, apa mesti tambahkan lagi surat-surat yang lain? Apa tidak cukup itu saja? Sebenarnya surat dari keterangan kepala sekolah bahwa itu diseminarkan di sekolahnya dan ada peserta guru-guru yang hadir, itu kan sudah juga bisa menunjukkan bahwa guru-gurunya adalah memang tertera seperti itu. Bukan begitu Bu Afri? Ya, tadi kan kembali ke yang disampaikan oleh Pak Riyadi tadi, dan saya rasa tentu berlaku kepada seluruh guru di seluruh Indonesia lah itu ya kan. Nah, bahwasanya jika kita ingin seminarkan hasil penelitian kita itu kan ada aturannya minimal dihadiri 15 kan gitu Bu. Nah, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bli. Waalaikumsalam Prof. Begini Bu Abni, saya dengan buku Busmawati, usah kita perjumlah lagi.
ada surat dari kepala sekolah, sehingga udah aja ya Bu, karena kalau lagi nanti absen dari apa nanti kan udah ada lagi laporan itu lagi dalam seminarnya kan, jadi terus saya untuk banget aja. Pokoknya ada seminarnya, engkau sebagai apa lagi berapa absennya. Ya Bu ya, menurut saya. Mau sebagai absen lagi, pokoknya seminar dia ada dari surat kepala sekolah, ada seminar cukup, saya rasa. Oke, jadi tanpa dilengkapi daftar hadir kita terima ya, asalkan ada surat keterangan dari kepala sekolah. Iya, itu aja. Ya, bagaimana Bapak Riyadi? Terima kasih Bu. Barangkali karena saya selama ini di SMA, memang kalau kami minimal 15 Bu, kalau tidak cukup itu minimal 3 sekolah yang relevan Bu. Artinya SMA negeri, SMA swasta seperti itu Bu. Nah seperti itu yang kami lakukan selama ini untuk SMA. Baik Pak. Nah, jadi memang harus minimal 15, tapi itu pun kesepakatan kita lah bagaimana Bu di sini, nah, gitu Bu. Sesuai dengan panduan yang ada di kita. Iya. Nah, ya, baik. Izin Ibu Apni. Pak Hidayat, izin silakan. Sebentar. Silakan Pak. Ya. Ibu Apni, kita kan punya rubrik tersendiri, ya kan? Di dalam penilaian UKIN ini, di rubrik 3 itu kan tidak diminta sebenarnya apa yang menjadi persyaratan jumlah peserta di dalam seminar di sekolah itu. Nah, jadi kalau kita menilainya sesuai dengan yang berdasarkan rubrik itu saja, saya pikir kita tidak menyalahi. Nah, tapi memang kalau kita menggunakan rubrik lain ya seperti yang disampaikan Pak Riyadi tadi, di situ kan mereka kan menggunakan rubrik penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat guru gitu. Sekarang kan kita menggunakan rubrik portofolio UKIN gitu Bu. Nah, jadi saya pikir karena itu tidak diatur tentang jumlah peserta seminarnya di tingkat sekolah, saya pikir tidak ada keharusan untuk harus sampai 15 begitu Ibu. Demikian saja barangkali tanggapan saya. Iya Pak. Nah memang Pak ya di rubrik penilaian ini tidak diatur secara rinci mengenai jumlah pesertanya Pak. Jadi saya rasa memang kita sepakat saja bahwasanya jika ada surat keterangan dari kepala sekolah bahwasanya hasil laporan hasil penelitiannya diseminarkan itu sudah cukup. Itu saja mungkin. Bapak Ibu setuju ya? Ya cocok Bu. Kemarin pun seperti itu juga Bu. Setuju, sangat setuju ya. Ya. Setuju Bu, karena kemarin penilaian seperti itu Bu, nggak ada namanya minta jumlah peserta, nggak ada, absensi nggak ada. Ya, surat keterangan kepala sekolah sudah kita terima ya, dia diberi skor 1. Iya, itu aja Bu, kita sepakati aja Bu. Baik, oke Bapak Ibu, yang lain ada lagi? Jadi kesepakatan kita dari tadi yang pertama tadi masa penilaiannya itu TNP 27 Juli sampai 27 Agustus 27 Juli 2018 sampai 27 Agustus 2021 ini kesepakatan pertama yang tidak boleh dilanggar. Kemudian yang kedua. Nggak bisa ya Bu, berarti Bu? Ya. Luar dari itu udah nggak bisa lagi lah ya. Di luar itu premomori aja, tidak usah dinilai. Nah, itu sudah kami sosialisasikan dengan mahasiswa. Aja Bu, langsung Bu. Ya, kemudian ya mungkin kalau muncul kasus seperti berkas ini, laporan hasil penelitian katanya setelah diseminarkan, maka surat keterangan dari kepala sekolah sudah cukup, jadi tidak wajib ditambahi daftar hadir peserta seminar. Oke, itu hal yang kedua. Hal berikutnya, ya kira-kira terjadi mispersepsi. Ya. Nah, oke. Saya langsung masuk ke kebijakan dari pembagian tugas saja. Bapak Ibu bisa melihat nama-nama mahasiswa yang diuji di sistem langsung, kami akan umumkan, dan kami tidak mengumumkan siapa pasangannya ya, karena satu mahasiswa ini
akan diuji oleh satu dosen dan satu guru pamong. Jadi pasangan ini akan menguji satu mahasiswa. Nah, kemudian siapa pasangannya itu acuannya hanya kami tentu harus mengatur, kita tidak boleh menguji yang kita bimbing di PPL. Maka supaya pembagian tugas penguji UKIN lebih dominan kami akan memasangkan yang berpasangan di PPL. Nah, karena tadi aturan tadi tidak boleh menguji yang dia bimbing pada saat PPL. Itu acuannya. Oke, kira-kira Bapak Ibu yang sudah bertugas di angkatan 1, 2, 3, apalagi yang penguji di guru kelas SD, tentu bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang kira-kira membuat persepsi yang berseberangan antara penguji 1 dan 2, kira-kira letaknya paling banyak di mana? Yang paling sering terjadi. Mungkin di karya inovasi ya Ibu Sukma ya, ini sering terjadi mungkin. Oke, Bapak Ibu lagi. Ya, ini. Nah, Ini sedikit, sebenarnya iya Bu Sugreni. Iya. Ini ada pertanyaan saya terkait beberapa waktu yang lalu di UKIN 3. Itu yang menentukan ketika kita menilai di situ sudah ada nilai ya Ibu, sudah ada patokannya. Umpamanya lokakarya atau seminar atau konferensi tingkat nasional itu kan kalau pembicara 0,70, sementara kalau peserta atau panitia atau moderator tuh 0,35. Itu yang menentukan angka di aplikasi itu siapa ya Bu? Apakah masih ketika menginput atau bagaimana? Karena ada saya dapati begini, ketika saya lihat angkanya itu 0,70. Artinya seharusnya dia sebagai pembicara, namun setelah dicek bukti-buktinya ternyata dia hanya sebagai peserta begitu. Jadi ini terkadang bisa mengecoh kita yang penguji juga ketika melihat angka-angka itu. Nah, kalau oh ya. Nah, mungkin Ibu Sukma nanti bisa menambahi. Nah, sebenarnya gini Bu ya, kalau kita sudah buka berkas mahasiswa, kan kita menganalisis berkas itu dulu. Nah, jadi sebenarnya yang pertama kita analisis berkasnya itu masuk kategori mana. Nah, sesudah kita sudah selesai menganalisis masuk kategori mana sesuai rubrik, kan di sistem kita tinggal klik di mana dia letaknya. Jadi saya rasa sebelum mengklik berarti kita sudah menguasai kategorinya apa. Nah, jadi kategorinya itu telah tersedia di sistem kan kita tinggal klik tuh. Nah, jadi saya rasa begitu aja Bu. Jadi dasarnya adalah pengamatan kita di berkas. Nah, jadi kita bisa mengatur yang mana di sistem, bukan sistem yang mengatur berkas dia kategori apa, tapi kita menguasai kategorinya apa dulu, baru kita klik di sistem. Gitu, Bu. Saya rasa begitu Bu jawabannya. Iya kan Bu Sukma? Ya, gitu ya. Saya sependapat dengan Ibu Nurahmi. Jadi barangkali kalau di sistem itu Bu, memang terrekodnya seperti itu. Jadi kita yang menentukan Bu kriterianya berapa. Jadi kalau tadi 0,7, mungkin dia menyatakan bahwa dia jadi pemakalah ya, narasumbernya. Nah, kita begitu melihat buktinya, silahkan kita sesuaikan dengan panduan. Bahkan sebenarnya yang lebih apanya Bu, kalau itu tidak masalah ya kita yang menentukan skornya. Bahkan pernah kejadian Bu, sistem dia memasukkan sebenarnya dia itu kategorinya sudah 1 misalnya gitu ya. Kriterianya dia misalnya penulis diseminarkan begitu Bu, misalnya ya. Artikelnya diseminarkan di karya penelitiannya, hasil penelitiannya sudah diseminarkan di sekolah, berarti kan mendapat skor 1. Tetapi dia mungkin memasukkannya di bagian bahwa hasil penelitian, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan sehingga nilainya itu 0,5. Nah, kita membuat 1 itu nggak bisa, Bu. Karena maksimumnya hanya 0,5. Itu sebenarnya yang
memang rugi mahasiswa, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebenarnya yang jadi yang ada pernah Bu Hafni terjadi ya. Jadi seharusnya dia bisa poin 1, tetapi karena dia memasukkan slotnya, kita nggak tahu persis ya bagaimana model untuk akun memasukkan portofolio ini. Jadi kita tidak bisa merubahnya menjadi 1. Tetap dia maksimumnya 0,5 itu. Tetapi jika dia menentukannya lebih maksimum, misalnya 0,7, tetapi seharusnya dia 0,35, ya kita tinggal klik aja, buat sendiri aja 0,35, itu masih memungkinkan. Begitu Bu Hafni? Ya, Bu Sukma, terima kasih banyak Bu Sukma. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Saya sudah mengirimkan daftar hadir di kolom chat, Bapak Ibu, silakan diisi. Nah, oke, Bapak Ibu, saya rasa kita cuma menjaring masukan-masukan dari penguji ya, Ibu Sukma ya, karena kalau pemaparan dari pihak penyelia lah dulu LPTK itu sudah dilaksanakan tanggal 29. Nah, pada hari ini kita hanya menjaring-jaring saja, mungkin ada beberapa kasus yang kita khawatirkan nanti terjadi perbedaan persepsi. Nah, oke, perlu kami tambahkan bahwasanya pada jadwal UKIN Angkatan 4 ini ada 3 retaker, Bapak Ibu. 1 dari Angkatan 1, 2 dari Angkatan 2 ya, Supi ya. Ada mahasiswa kita gagal di UKIN Angkatan 1, 1 orang. Ada 2 mahasiswa gagal di UKIN Angkatan 2 PPKN dua-duanya. Dan jika ditelusuri itu penyebabnya adalah di portofolio ada beberapa, kan ada yang wajib itu 4 ya. Kalau dia kosong otomatis dia gagal gitu. Nah, jadi itu sudah kita sosialisasikan kepada mahasiswa. Namun dalam hal ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu penguji. Nah, jika memang dia memenuhi keempat kewajiban itu, nah selayaknya kita masih bisa membantu ya, asalkan dia memenuhi 4 yang wajib itu, walaupun nilainya minimal begitu kan. Tetapi kalau memang ada komponen yang memang wajib dia tidak masukkan, ya wajar kita gagalkan dia di UKIN. Nah, ada juga mahasiswa yang gagal karena perangkat RPP-nya. RPP-nya itu kan harus terdiri dari 5 item, yaitu RPP-nya, bahan, media, LKPD, penilaian. Nah, ada yang kosong. Nah, ada kasus dia tidak melampirkan penilaiannya, dia tidak melampirkan LKPD-nya. Nah, kalau begitu memang wajar mahasiswa tersebut gagal UKIN. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi mahasiswa yang retaker UKIN, nah ini dia harus membayar sejumlah 600.000 secara mandiri kepada LPTK jika ingin retaker UKIN kembali. Dan jika mahasiswa kita ini tidak lulus UP, maka langsung mentransfer ke rekening Universitas Negeri Yogyakarta itu sebesar 300.000. Nah, itu informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui juga. Nah. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita mungkin akhiri ya, masuk ke closing kesimpulan saja ya. Kita masuk ke kesimpulan saja. Kesimpulan yang pertama adalah ketika Bapak menguji, maka kita harus menguasai bukti fisiknya dulu. Kita kuasai dulu berkas-berkasnya, kemudian bisa kita masukkan dia di kategori mana yang ada pada rubrik. Nah, sesudah itu kita bisa mengklik di sistem kita yang mengkontrolnya dia berapa nilainya di sistem. Itu yang pertama. Maka ketika menilai ini hard copy dari rubrik portofolio, hard copy dari RPP dan PP, walaupun ada di sistem, kita punya hard copy-nya supaya kita lebih terbantu mengidentifikasi secepatnya. Ya kalau di sistem kan klik sana, klik sini, klik sana, klik sini jadinya. Nah, gitu.
Jadi hard copy-nya ada di tangan kita masing-masing. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita menilai satu mahasiswa itu harus tuntas Bapak Ibu. Nggak boleh buka si ini ya belum selesai, buka lagi si anu. Buka lagi si anu gitu, nggak boleh. Jadi tuntaskan dulu satu mahasiswa. Jadi ketika kita buka satu mahasiswa, selesaikan maksimal 2,5 jam. Sesudah selesai baru masuk ke mahasiswa berikut. Nah itu metode yang kita gariskan ya di LPTK kita. Kemudian pada jam 18 ya, 18 jam 6 sore, kami penyelia akan memeriksa di sistem apakah semua yang bertugas pada hari itu sudah selesai menilai. Kami terus terang saja ada 5 rombel nih kan, 5 rombel yang harus kami periksa, maka tentu akan sangat membuat kami kesulitan melaksanakan tugas jika masih ada dosen dan guru pamong yang belum menyelesaikan tugas sampai jam 6 sore. Nah, jika ada kami temui mahasiswa yang nilainya sangat kurang ya, sangat kurang. Jadi kira-kira ini pasti gagal nih UKIN nih mahasiswa nih dengan nilai seperti itu, maka kami penyelia itu akan bertanya kepada Bapak Ibu apa alasannya supaya bisa menjelaskan ke kami, dan mungkin sebisa mungkin kita mencari jalan terbaik untuk mahasiswa itu apakah memang harus digagalkan UKIN atau tidak. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian saya rasa itu ya, ditambah dari 2 yang saya sebutkan tadi, masa penilaiannya 27 Juli 2018 sampai 27 Agustus 2021. Nah, itu tadi saya rasa itu mungkin kesimpulan dari briefing kita itu, di samping nanti ada ya secara tertulis kan kita sudah menerima fakta integritas dari Bapak Ibu, di situ juga sudah tertera apa kewajiban penguji, termasuk tadi di slide-slide tadi saya sudah share-kan ke Bapak Ibu slide-nya. Nah, mungkin dengan membaca itu kembali kita lebih menguasai ranah kita sebagai penguji, apa saja yang perlu kita patuhi, kita pedomani. Nah, silakan Pak Izar Pardi, raise hand, saya lihat Pak, silakan. Bu, rentang nilainya itu gimana? Maksudnya Pak? Masalah rentang nilai. Ya kan kayak waktu kemarin itu kan rentang nilainya ada tuh untuk portofolio sekian, untuk yang apa sih, tidak boleh lebih dari misalnya nilai nggak boleh 100 gitu misalnya. Kan harus ada itunya rentang. Oh, nah memang Pak gini ya Pak ya, kenapa itu kita pikirkan? Kawan-kawan tahu gitu maksudnya. Ya betul. Nah terima kasih sudah mengingatkan. Begini Bapak Ibu, kenapa ini kita bicarakan? Karena akan sangat penyamaan persepsi untuk menilai UKIN. Ya. Ya Pak Hidayat. Ini pun udah mau masuk waktu asar. Habis asar dulu Pak Hidayat, mute bentar Pak. Enggak sampai 15 menit Pak, kita sudahi saja ya Pak ya. Nah, jadi gini, sangat juga agak memalukan ya bagi LPTK, kita memberi nilai UKIN-nya itu sampai 90, ternyata UP dia nggak lulus, kan itu hal yang sangat jomplang ya. Maka untuk save-nya itu memang nilai mereka itu maksimalnya itu 86 maksimalnya. Jadi kalau ada 86 ya, maksimal 86 ya. Kalau ada yang sampai 90 ternyata UP-nya gagal, ini kan agak memalukan bagi LPTK ya kan. Nah, jadi minimalnya 70, maksimalnya 86 ya, kalau saya rasa ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagus-bagusnya peserta yang kita nilai maksimal 86, seburuk-buruknya minimal itu 70, 71. Nah, kecuali dia memang tidak melengkapi komponen yang wajib. Ya kan? Lain cerita kan Bapak, kalau dia tidak melengkapi komponen yang wajib tadi kan? Itu memang wajar ya gagal. Terima kasih Pak Izam. Oke. Pak Hidayat, ini sudah waktunya asar ya Pak ya, jadi cukup sekian Bapak Ibu briefing UKIN. Satu lagi Bu. Iya Pak Samio. Satu lagi Bu. Iya Pak Samio, silakan. Saya agak kurang jelas, saya rentang waktu yang tadi 22 Juni atau 22 Juli mulai? 27 Juli 2018 sampai 27 Agustus 2021 Pak. 27 Juli 2018. Ya.
sampai 27 Agustus 2021. 27 Agustus. Iya, 27 Agustus 2021. Itulah portofolio yang diakui. 27 Agustus Bu ya. Ya. 27 Agustus. Jadi awalnya 22 Juli apa Juni? 27 Juli. 27 Juli Pak 2018. Juli ya, Juli. Ya, Juli 2018. Juli. Ada bonus 1 bulan ya Pak. Ada bonus 1 bulan ya Pak ya kan. Nah, harusnya kan 27 Agustus. Terima kasih Bu. Iya Terima Pak kasih, Samio. Bu. Oke, Bapak Ibu, oke. Baik. Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian briefing UKIN kita. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan UKIN kita berjalan lancar. Nah, kemudian lagi belum tersentuh nih. Jika mahasiswa ini ketika diklik berkasnya di sistem nggak terbuka, itu mungkin jaringan Bapak Ibu itu. Kan karena tidak diupload mahasiswa. Nah, maka ketika ada yang mengadu guru pamong, saya nggak bisa membuka berkasnya, sementara penguji pasangannya bisa buka. Berarti ketika mengklik berkas mahasiswa, jangan langsung menjudge, menilai mereka tidak mengupload. Kemungkinan besar jaringan Bapak Ibu sendiri yang tidak lancar membukanya. Maka dianjurkan untuk mengklik itu sampai lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali. Karena saya juga sering begitu, sampai 3 kali baru terbuka. Nah, kalau memang sudah berkali-kali, nah kita anjurkan sampai 7 kali lah dulu ya. Kemudian kita pastikan jaringan kita. Nah, sesuai dengan sunnah ya Pak ya, 7 kali. Nah, kalau memang dia tidak terbuka sampai 7 kali, maka ya harus menghubungi kami penyelia, saya dan Sufi. Nah, kemudian kami akan menghubungi mahasiswa itu. Dan jika memang dia mengupload, karena permasalahan teknis jaringan, dia diperbolehkan mengupload secara personal. Nanti akan dia kirim ke kami, kemudian kami forward kepada GP dan guru pamong bersangkutan. Tapi kami mohon Bapak Ibu, jangan langsung menjudge dia tidak mengupload. Kemungkinan besar jaringan Bapak Ibu yang tidak bisa membuka dengan lancar. Itu sering kali kejadian. Itu kejadian malah dengan Ibu Sukma sendiri. Guru pamongnya itu mengadu nggak bisa buka. Nah, saya bisa buka kok, kata Ibu Sukma. Kan gitu. Jadi itu juga. Nah, kemudian ada juga mahasiswa ini ketika mengupload filenya, drive-nya itu kan ada pengaturannya. Anyone with the link editor. Nah, kadang dia lupa tidak membuka pengaturan itu, tidak terbuka, terpaksa minta akses lagi. Nah, hal-hal seperti itu bisa ditangani oleh kami ya, saya dan Supi yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk UKIN ini. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya, terima kasih atas atensinya. Saya rasa cukup, tapi saya perlu memprint screen dulu karena saya juga harus memastikan daftar hadir sesuai dengan yang hadir kan begitu ya Bapak Ibu ya. Saya hanya print screen saja, boleh tutup kamera sih kalau nggak mau dipoto karena namanya kan nampak. Namanya nampak. Nah, jadi Bapak Ibu kami mohon maaf ya penyelia pengelola LPTK ini menjalankan peraturan dengan ketat, sangat ketat, karena kita ini berhubungan dengan pertanggungjawaban secara nasional. Nah, mulai dari kualitas pendalaman materi sampai UKIN tentu harus kita jaga bersama. Nah, setelah nanti selesai menguji UKIN, kami akan mengirimkan 2 berkas Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama dia berita acara, yang kedua dia umpan balik. Umpan balik yang diisi oleh penguji UKIN akan kami kirimkan setelah selesai bertugas. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu penguji dari unsur dosen dan guru pamong. Mudah-mudahan kita tetap ya bekerja sama seterusnya untuk memajukan kualitas PPG UMN Al-Wasliyah Medan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.